Perhatian, konten ini bersifat informasi saja untuk Anda dan tanpa ada maksud mendoktrinisasi Anda, apalagi mematahkan kepercayaan Anda pada kitab maupun buku-buku sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan perspektif Anda sangat dibutuhkan di sini. Percaya atau tidak, itu terserah Anda tanpa ada paksaan, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan seluruh makhluk di alam semesta ini. Konten ini bersumber dari buku yang berjudul Berjumpa 26 Nabi yang ditulis oleh Argawi Kandito dan diterbitkan oleh Pustaka Pesantren LKIS. Dalam buku tersebut, sang penulis mengisahkan pengalaman spiritualnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan, kebijakan perspektif Anda sangat dibutuhkan di sini. Percaya atau tidak percaya, itu terserah Anda tanpa ada paksaan. Berjumpa dan berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Nabi, aku ingin mendapat gambaran dengan jelas mengenai bagaimana Nabi mendapat wahyu untuk yang pertama kalinya. Aku mendapatkan wahyu untuk yang pertama kalinya secara langsung berupa ilham. Itu aku dapatkan melalui mimpi bertemu dengan Tuhan. Ketika itu usiaku 25 tahun. Apakah sebelumnya Nabi melakukan tirakat seperti puasa atau sejenisnya? Tidak, aku tidak pernah melakukan tirakat semacam itu sebelumnya. Hanya saja aku selalu berpikir tentang siapa Tuhan sebenarnya. Ketika memikirkan itu, sepertinya aku hampir gila. Berapa lama Nabi memikirkan itu, dan kenapa sampai mau gila? Lama sekali aku memikirkan tentang hal itu. Kira-kira 10-15 tahun. Aku berpikir sangat keras tentang Tuhan. Bahkan yang sepertinya tidak mungkin pun aku pikirkan. Sangat banyak yang aku pikirkan dan tidak segera mendapat jawaban. Barulah dalam mimpi itu, yaitu ketika wahyu pertama kali turun, aku menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dalam mimpi Nabi itu, Tuhan seperti apa? Ia berwujud zat. Sangat susah untuk dikatakan. Aku tidak sanggup untuk menggambarkannya. Aku nggak sanggup. Nabi melihat dengan hati apa dengan mata kepala. Aku melihatnya secara langsung. Berapa besarnya? Aku tak mampu memperkirakan. Aku sulit untuk menggambarkan. Yang jelas, ketika itu ada cahaya putih yang sangat menyilaukan. Di mana tempat perjumpaan itu? Ketika itu aku diangkat ke langit ketiga. Di sana pula aku diangkat dan dinyatakan sebagai nabi. Kok Nabi tahu bahwa zat tersebut adalah Tuhan? Zat itu sendiri yang mengatakan, "Akulah Tuhanmu." Apa dampak dari perjumpaan itu? Setelah perjumpaan itu, aku merasa aku ini belum ada apa-apanya. Sangat kecil, teramat sangat kecil. Oleh karena itu, aku berusaha untuk senantiasa mengembangkan diriku agar lebih berarti, mengurangi kekurangan-kekuranganku. Perasaan kekurangan apa yang paling Nabi rasakan? Sangat banyak. Apa yang Nabi kembangkan secara konkret? Aku mengajarkan apa yang aku terima dari Tuhan kepada masyarakat. Katanya, Nabi bertentangan dengan raja. Siapa raja itu? Tidak bertentangan, hanya berselisih paham. Berselisih paham tentang siapakah Tuhan sebenarnya. Raja itu adalah Namrud I. Namrud beranggapan bahwa Tuhan itu menitis pada manusia-manusia, terutama pada para raja termasuk dirinya.
Apa yang Nabi katakan kepada Namrud satu? Aku mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan beristri, dan tidak pula diperanakan. Dia tidak ada yang menyamai. Dia maha kuasa atas apapun. Ya, Tuhan itu konsepnya tertuang dalam kulhu itu, atau surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Konon, Nabi hingga dibakar karena perselisihan itu. Namun, Nabi tidak terbakar. Kenapa bisa begitu? Sebelum dilakukan proses pembakaran terhadapku, Tuhan telah menurunkan wahyu yang kedua kepadaku yang berupa mukjizat kebal api. Datangnya wahyu itu ditandai dengan adanya cahaya yang masuk ke dalam tubuhku. Aku sadar betul ketika itu aku dibakar oleh pengikut Namrud selama kurang lebih 3 jam. Akan tetapi, alhamdulillah aku masih utuh, tidak terbakar sedikit pun. Begitu pula pakaianku masih utuh semuanya. Setelah Namrud tahu bahwa Nabi ternyata kebal api, apa yang dilakukan oleh Namrud kemudian? Namrud tidak melakukan apa-apa lagi. Aku dibebaskan. Banyak anak buahnya yang mulai percaya denganku dan mengikuti ajaranku. Akan tetapi, Namrud sendiri masih belum mau mengikutiku. Dia membebaskanku, meskipun pada dasarnya dia masih belum mengakui konsep Tuhan yang kusampaikan. Kenapa Nabi menyembelih Ismail? Karena perintah Tuhan, dan itu merupakan mukjizat bagi Ismail sendiri. Itu wahyu yang keberapa yang Nabi terima? Itu wahyu yang kesekian ratus. Aku tidak ingat tepatnya berapa. Yang jelas, sudah banyak wahyu-wahyu yang aku terima sebelumnya. Apa wahyu yang Nabi terima terakhir kalinya? Wahyu terakhir yang aku terima dari Allah adalah perintah untuk membuat Ka'bah dan memasang Hajar Aswad. Itu wahyu yang terakhir, karena setelah beberapa waktu dari itu aku meninggal. Sedangkan sebelum aku meninggal, tidak pernah ada wahyu lagi. Datangnya wahyu yang terakhir ini seperti layaknya wahyu-wahyu lain. Allah memerintahkan aku untuk membuat Ka'bah yang tempatnya sudah ditentukan. Tempat yang dipilih itu adalah tempat yang tepat di bawah matahari. Tidak ada bayang-bayang yang ditemui di tempat itu. Jadi, Nabi membuat Ka'bah itu pada siang hari? Ya, aktivitas pertama pembuatan Ka'bah dimulai siang hari. Kenapa dimulai pada hari itu? Karena perintah Allah. Hajar Aswad, apakah itu betul batu yang berasal dari surga? Aku tidak tahu. Aku tidak mengetahui betul asal batu itu dari mana. Menurutku, itu murni batu yang berasal langsung dari Allah. Batu itu sampai kepadaku dibawa oleh malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, 40.000 malaikat. Batu itu langsung diletakkan di dinding Ka'bah yang telah lebih dulu aku persiapkan untuk batu itu. Sebelumnya, aku memang telah diperintahkan untuk membuat tempat di mana Hajar Aswad itu nantinya ditempatkan. Akan tetapi, saat itu aku tidak pernah membayangkan Hajar Aswad itu seperti apa. Aku hanya menuruti perintah melalui wahyu yang aku terima. Hajar Aswad murni dari Allah. Apa arti nama Hajar Aswad? Hajar Aswad itu hanya sebuah nama. Karena dibawa oleh malaikat, maka banyak yang mengartikan batu dari langit. Ada juga yang mengartikan batu dari surga, karena malaikat diyakini tempatnya di surga. Waktu membuat Ka'bah, Nabi melakukannya sendirian atau dibantu oleh yang lain. Aku, Ismail, dan beberapa malaikat. Ka'bah itu rampung pembuatannya dalam waktu 3 hari. Apakah enggak diganggu oleh jin atau setan ketika membuat Ka'bah? Jin dan setan tidak akan mampu melihat aktivitas pembangunan Ka'bah itu. Tujuannya agar Ka'bah terjaga kesuciannya. Bahkan hingga sekarang pun jin dan setan tidak mampu melihatnya. Ka'bah itu secara khusus diperuntukkan bagi manusia. Ya Nabi Ibrahim, apa pesanmu untuk umat manusia sekarang ini? Jagalah persatuan antar umat beragama. Islam, Kristen, Yahudi, semuanya harus rukun. Masalah syariat tidak perlu dipersoalkan. Wallahu a'lam bissawab. Pengantar penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini menuliskan pengalaman spiritualku
berkomunikasi dengan 26 nabi, yaitu nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sangat dikenal oleh para muslim. Dialog ini hanya sebatas mengupas tentang pengalaman para nabi dalam menerima wahyu yang pertama, dan sekilas tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh mereka. Dialog ini merupakan perjumpaan spiritual antara aku dan para nabi. Semua yang aku tulis adalah murni dari hasil dialog, tanpa memasukkan informasi-informasi atau referensi-referensi lain di luar dialog. Metode yang aku jalankan adalah dialog langsung dan mencatat apa yang ada. Pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya aku ketahui, aku konfirmasikan kebenarannya dengan mitra dialog. Sebagian yang aku tanyakan ada yang dibenarkan, dan sebagian juga ada yang diluruskan kebenarannya. Tentu wajar saja jika apa yang dipaparkan dalam buku ini nantinya berbeda dengan persepsi banyak orang. Penulisan buku ini mungkin saja merupakan fenomena baru, mengingat pengalaman spiritual semacam ini pada periode-periode sebelumnya hampir tidak ada yang diceritakan secara vulgar. Para spiritualis kebanyakan menyampaikan pengalamannya dalam bentuk puisi-puisi yang bahasanya bersifat simbolik. Alasannya barangkali adalah karena tidak ada kata yang dapat menggambarkan dengan tepat tentang pengalamannya itu. Jika pengalamannya itu dituliskan dengan vulgar, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pemahaman. Alasan lain adalah kekhawatiran timbulnya kesombongan bagi si spiritualis itu sendiri jika dirinya menceritakan pengalaman spiritualnya. Akibatnya, informasi tentang realita dunia spiritual sedikit sekali yang terkuak, dan referensi tentang dunia spiritual juga menjadi sangat minim. Tujuan penulisan ini pada dasarnya adalah berbagi informasi dari hasil konfirmasi yang aku lakukan atas kisah-kisah Nabi. Tentu saja ada hal-hal baru yang dapat kita peroleh, terutama tentang pengakuan para Nabi tentang pengalaman penerimaan wahyu, yang jarang ditemukan di berbagai referensi yang selama ini ada. Selain tujuan itu, aku juga ingin mengajak kepada pembaca untuk senantiasa ingat bahwa ada keadaan lain yang bersifat gaib yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Karena selama ini hal-hal yang berkaitan dengan gaib kebanyakan hanya diklaim sebagai sesuatu ilusif, hanya berkaitan dengan jin dan dunia jin, dan tingkat kebenarannya banyak diragukan, bahkan tidak diakui. Terus terang, ada keresahan yang timbul di benak penulis ketika merenungkan tentang pemikiran yang seperti itu. Sebab dampak dari kondisi itu adalah berkaitan dengan validitas kebenaran itu sendiri. Ketika dunia gaib tidak diperhitungkan, menurut penulis kebenaran sendiri sudah terdangkalkan maknanya. Kalau kebenaran sendiri sudah terdangkalkan, lantas bagaimana kita akan menjadi nafsul al-mutmainnah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempatkan di surganya? Kalau kita perhatikan, semua manusia sebenarnya sedang dalam proses berebut dan menuju kebenaran absolut. Karena kebenaran yang absolut itu bersifat abstrak dan diliputi oleh atmosfer relativitas. Orang menekuni ilmu untuk menemukan kesejatian kebenaran itu. Ilmu dimaknai oleh orang Jawa sebagai ngelmu, angel yang durung ketemu. Akan tetapi kalau sudah ketemu, ia akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Hidup menjadi lebih berarti, lebih membahagiakan, mendokrak kesejahteraan, dan sebagainya. Angel atau kesulitan terletak pada proses pencariannya yang membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak biaya, serta pengorbanan-pengorbanan lain. Meskipun memerlukan pengorbanan ekstra, ilmu seseorang ternyata bersinggungan dengan ilmu orang lain yang terkadang sejalan dan terkadang pula berhadapan secara diametral, berebut kebenaran. Atmosfer relativitas yang cenderung membiaskan kebenaran memengaruhi pola pikir dan persepsi seseorang dalam mengindikasikan ilmu. Persepsi sendiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangi cara berpikirnya. Sedangkan cara berpikir akan memengaruhi cara bertindak, juga perkataan. Sekali lagi, tiada sebersit pun maksud dari penulisan ini untuk menyombongkan diri. Alasan terkuat hanyalah untuk berbagi pengalaman spiritual belaka. Meskipun aku meyakini pengalamanku ini merupakan kebenaran,
Mungkin saja Anda para pembaca yang budiman berbeda pendapat tentang hal ini, karena kebenaran absolut hanyalah milik Tuhan. Bukan perilaku yang bijaksana kalau aku mengklaim bahwa ini yang paling benar. Aku hanya bisa mengatakan sebagai akhir pengantarku ini, wallahu a'lam bishawab, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis Argawi Kandito.